Selamat sore Mbak Bajeng dan teman-teman semua. Hari ini kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Gabriela Evangelina, Chelsea, Jennifer, Chelsea, Kenji, dan Marcel akan mempresentasikan tentang products, services, and brands, building customer value. Jadi seperti yang kita tahu, dalam dunia bisnis itu bukan cuma jualan produk aja yang penting, tapi gimana caranya kita bikin customer merasa punya value dengan membeli produk yang berkualitas dan juga mendapatkan layanan yang memuaskan. Contohnya seperti slide berikutnya. Nah, contohnya adalah IKEA ini. Jadi IKEA itu bisa terkenal karena selain inovasi dan harga produknya yang terjangkau, dia juga menciptakan showroom yang interaktif. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke IKEA, kita kayak masuk ke rumah beneran. Jadi ada set-set ruangan yang tentunya isinya juga barang-barang IKEA dan bikin kita tertarik untuk memiliki rumah yang setnya seperti itu juga. Nah, itu IKEA itu juga terkenal sebagai cult brand. Artinya punya pelanggan setia yang nggak cuma suka sama brandnya, yang nggak cuma suka sama produknya, tapi juga suka sama brandnya secara keseluruhan. Dan IKEA juga menciptakan konsep DIY di mana kita bisa merakit produk yang kita beli sendiri dan itu menghemat biaya perakitan. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk menarik perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi agar memenuhi kebutuhan atau keinginan. Sedangkan layanan adalah bentuk produk yang tak berwujud seperti aktivitas atau manfaat tanpa adanya kepemilikan barang. Jadi produk itu bukan cuma HP, baju, atau makanan, tapi semua hal yang bikin orang tertarik untuk membeli atau menggunakannya. Produk itu bisa berwujud atau punya fisik yang bisa kita pegang kayak baju, meja, kursi, dan lain sebagainya, maupun yang tidak berwujud seperti aplikasi, layanan dokter, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 3 levels of products. Jadi yang pertama itu adalah produk inti atau core customer value, yaitu manfaat utama yang diperoleh saat kita membeli produknya. Yang kedua ada produk aktual atau actual product, yaitu produk yang benar-benar diterima pelanggan. Dia punya fitur, punya desain, packaging, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada produk tambahan atau augmented product, yaitu layanan pendukung kayak garansi, terus servis, pengiriman, dan lain-lain. Contohnya itu pas kita misalnya beli iPhone, core customer value-nya itu ya untuk berkomunikasi, manfaat utama yang kita dapat dari iPhone itu sendiri. Yang kedua, produk aktualnya itu ya iPhone itu sendiri dengan adanya desain, fitur, dan modelnya. Dan yang ketiga ada produk tambahannya, yaitu seperti garansi resmi, terus service Apple, dan juga software update setiap beberapa bulan. Product and service classification. Jadi produk itu dibagi jadi dua, ada customer product atau yang dibeli untuk penggunaan pribadi, dan ada industrial product, yaitu produk industri yang dibeli untuk proses produksi maupun bisnis. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe dari consumer product. Yang pertama itu adalah convenience product. Produk ini tuh dibeli secara rutin tanpa mikir panjang karena barang-barang itu yang kita pakai dan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dibeli tanpa banyak pertimbangan. Contohnya itu ada pasta gigi, deterjen, sampo, sabun, dan lain sebagainya. Iklannya itu masif dan produknya itu mudah ditemukan di toko manapun. Yang kedua adalah shopping product. Jadi shopping product ini bedanya sama convenience product, dia itu harganya pastinya lebih tinggi dan biasanya lebih ke arah kepuasan pribadi, bukan untuk kebutuhan sehari-hari.
Nah, contohnya itu adalah perabotan TV, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada specialty product. Specialty product itu kayak barang-barang eksklusif yang biasanya dibeli buat kita lebih ke arah flexing dan menunjukkan status sosial. Contohnya ada jam tangan Rolex, pakaian desainer, mobil sport, dan lain-lain. Nah, itu tuh harganya tergolong tinggi dan promosinya juga ditujukan kepada golongan tertentu yang mau-mau aja. Nah, yang terakhir ada unsold product, yaitu barang yang biasanya tidak banyak dicari dan dibeli konsumen. Nah, barang atau jasa ini tuh biasanya baru dicari pas keadaan darurat atau setelah disadarkan sama orang lain. Contohnya ada asuransi jiwa, jasa pemakaman, donor darah, peti mati, dan lain sebagainya. Selanjutnya industrial products. Pertama itu materials and parts, bahan mentah dan komponen untuk produksi. Contohnya itu besi sebagai bahan mentah, kemudian baut, kabel, dan chip sebagai komponen pelengkap. Kedua, capital item, alat dan fasilitas mendukung proses produksi jangka panjang. Contohnya itu mesin, gedung pabrik, dan komputer. Supplies and service, perlengkapan dan jasa operasional harian. Contohnya kertas, kipas printer, jasa perawatan mesin, dan jasa kebersihan. Organization, person, place, and idea. Organization marketing, kegiatan pemasaran dilakukan untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah persepsi dan perilaku target konsumen terhadap sebuah organisasi. Person marketing, upaya untuk membangun citra atau popularitas seseorang. Place marketing, pemasaran yang bertujuan menarik orang untuk mengunjungi, tinggal, atau berinvestasi di suatu tempat. Social marketing, pemasaran ide atau perilaku sosial untuk kebaikan masyarakat. Product and service diffusion. Yang pertama, product attitude, menentukan karakteristik utama produk seperti kualitas, fitur, dan desain. Branding, menentukan nama merek, logo, dan identitas produk agar mudah dikenali dan dipercaya konsumen. Packaging, mendesain wadah atau pembungkus produk agar menarik dan aman. Labeling and logo, label berisi informasi penting seperti merek, isi, petunjuk penggunaan, dan komposisi. Logo membantu membangun citra visual di benak konsumen. Product super service, layanan setelah pembelian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Product and service attribute itu ada 3, yaitu quality, features, style, and design. Yang pertama, product quality. Produk quality itu kemampuan suatu produk untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen yang diukur dari berbagai atribut seperti kinerja, daya tahan, dan kesesuaian dengan spesifikasi. Contohnya Nike. Oke, kita lanjut ke product features. Itu fitur produk adalah bagian dari keunggulan khusus yang membuat suatu produk berbeda dari produk yang lain. Fitur digunakan perusahaan untuk menarik perhatian pembeli dan memberi alasan mengapa produk mereka tuh lebih baik. Itu adalah karakteristik atau fungsi spesifik yang memberikan nilai tambah nih, membuat produk unik berbeda dari produk lainnya. Itu khususnya bagi para pesaing. Contohnya fitur iDrop di iPhone. Kenapa sih kok di Android itu nggak ada ya? Bisa sih, ya karena kalau transfer data di Android itu
bisa pakai itu share it gitu. Aku belum pernah pakai itu. Terus habis itu fitur ini kan fitur Android di iPhone tuh kemungkinan pengguna menginstal secara cepat ke perangkat yang iPhone, iPad atau yang basic. Ini fitur ini menggunakan kombinasi Bluetooth dan Wi-Fi. Seperti itu transfer foto, video, dokumen, dan file-file tanpa memerlukan kabel atau bundle koneksi internet nih. Lanjut. Oke, kita termasuk ke style and design. Style, gaya, menggambarkan penampilan dari suatu produk. Terus ada desain, berkontribusi terhadap penggunaan produk sekaligus terhadap tampilan dan keindahannya. Nah, style dan gaya ini merupakan aspek visual dan estetika dari suatu produk yang bagaimana produk tampak di mata pengguna. Itu style mengenai tampilan dari luar produk seperti bentuk atau shape atau warna, tekstur permukaan, material dan detail finishing, ada juga spesifikasi. Dengan kata lain, ya, style itu identifikasi visual yang membuat suatu produk itu mudah dikenali, memiliki tahapan tertentu. Dalam penelitian akademis, identifying style in product design oleh insight, style are categories of design that share a detailed visual concept. Dengan kata lain, produk bisa dibagi dengan kategori visual yang membedakan desain produk yang satu dengan lainnya gitu. Contohnya itu ada art deco ya, gaya klasik yang elegans dan biometris. Yang kedua tuh ada art dan crafts, gaya yang terinspirasi dari kerajinan tangan dan seni alam. Yang terakhir itu ada gaya internasional Swiss Island, mengutamakan kesederhanaan dari desain grafis. Lanjut, di sini ada desain. Itu ada dua penggunaannya, itu penggunaan dalam fungsionalitas itu memastikan produk berfungsi sesuai tujuan, mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan opsi pengguna. Itu tampilan atau keindahan itu dibilang estetik ya, melihat secara visual atau estetika agar produk itu menarik, nyaman dilihat dan menciptakan kesan emotif gitu. Nah, menurut KBBI Kampus Besar Bahasa Indonesia, bentuk perencanaan suatu objek, sistem struktur dan dijaga, komponen dilakukan seseorang kemudian agar objek itu diciptakan menjadi fungsi, memiliki nilai dan kebutuhan bagi manusia. Lanjut. Oke, di sini ada brand namanya Loesi. Brand itu apa sih ya? Identitas dari suatu produk, jasa atau perusahaan yang membedakan dari pesaing pasar. Brand itu bukan hanya nama atau logo ya, tapi juga mencakup persepsi, citra, nilai, dan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Di situ ada namanya brand policy yang namanya langsung disebut oleh Five Source sebagai bagian dari eksperimen pemasaran viral pada tahun 2018. Pfizer itu membuka toko pop-up mewah yang di Los Angeles yang menyamar sebagai butik desainer bernama Khaleesi. Toko ini dirancang sebagai interior yang mewah banget, termasuk pakai manuskrip emas ya, untuk menciptakan kesan sebagai merek sepatu mewah. Level, ini tuh ada dua ya, packaging kemasan, mencakup rancangan dan pembuatan wadah atau membungkus bentuk suatu produk. Jadi itu ada packaging itu ada macamnya. Satu, melindungi produk yang menjaga produk dari kerusakan, kotoran atau kontaminasi selama proses produksi, penyimpanan, dan pengiriman. Yang kedua itu adalah mempermudah distribusi dan penyimpanan. Pemasaran memudahkan produk untuk ditata, diangkut, dan disimpan dengan aman. Jadi ada menyampaikan informasi, memberikan keterangan penting kepada konsumen, misalnya merek, bahan, tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan, dan logo perusahaan. Situ aku ada brandnya ya. Situ
Alpha Arbutin ya, itu made in Thailand. Made in Thailand ini kan ada merek itu Alpha Arbutin. Di sini tuh yang tadi aku kasih tahu, di sini kan ada misalnya merek itu Alpha Arbutin, bahannya itu ada non alami dan alami. Misalkan tuh alaminya tuh dibuat dari blueberry, cranberry, oregano, terus ada dari kulit pir juga sih sebenarnya. Nah, kalau non alami itu seperti Wardah, Skin TV, terus White Lab. Di sini ada tanggal dan tanggal kadaluarsa di bagian sini. Terus ada tujuan penggunaannya dan logo perusahaannya. Nah, kalau si Alpha Arbutin ini pas sudah pemakaian itu nggak boleh dibawa ke sinar UV gitu. Terus yang kedua tuh jika terjadinya iritasi setelah penggunaan ini mending di stop aja. Nah, kalau Alpha Arbutin ini tuh produk alami yang tadi aku bilang kan, kalau alami itu dari cherry, blueberry, cranberry, dari gandum dan dari kulit pir, itu bahan alaminya. Dan kelima ini ada, ini harus taruh di suhu ruangan 30 derajat Celcius. Itu misalnya taruhnya boleh di kamar kok, di kamar yang sejuk gitu. Ini ada menarik perhatian konsumen. Desain kemasan yang menarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan meningkatkan citra produk. Contoh itu iPod. Di sini kita lihat di video. Aku ada iPod ya. iPod sih desain itu casing itu kartun babi. Nah, di situ menampilkan karakteristik babi itu yang lucu, menggemaskan gitu. Ada meningkatkan nilai produk. Kemasan yang estetik dan fungsional dapat membuat produk itu terlihat lebih premium dan berkualitas. Oke, kedua ada label, itu sini ada nampaknya. Satu identifikasi produk, membantu konsumen mengenali merek atau jenis produk dengan lebih mudah. Kedua, memberikan informasi, menyampaikan keterangan penting sebagai bahan, komposisi, ukuran, tanggal kadaluarsa dan petunjuk penggunaan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Kalau untuk mau dipercaya, ya misalnya lagi dikit gitu. Keempat, ada promosi seperti media digital seperti TikTok, Instagram, Facebook, hingga media cetak seperti brosur dan majalah. Lanjut, memenuhi regulasi standar itu harus BPOM ya, karena kalau nggak BPOM itu kan jadi nggak jadi legal gitu. Contoh itu kalau kita membuat produk makanan, obat-obatan harus memenuhi standar BPOM gitu. Yang lanjut ada membedakan dari pesaing. Sini ada product support service. Itu product support service itu layanan pendukung produk, meningkatkan nilai dari produk yang sebenarnya. Layanan tambahan yang diberikan produsen untuk membantu konsumen menggunakan produk ini dengan lebih mudah, aman dan efektif seperti garansi perbaikan layanan pelanggan atau bantuan penggunaan. Contoh itu ada garansi elektronik, layanan pelanggan, perawatan mobil, dan terakhir ada software. Lanjut, ada di sini ada customer service. Layanan pelanggan adalah layanan berkualitas yang diberikan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang positif dan memuaskan konsumen. Contoh itu ada Lexus menunjukkan bahwa layanan pelanggan yang unggul tidak hanya membantu pemilik mobil ini, tetapi juga menciptakan kepuasan tinggi dan loyalitas dengan jangka panjang. Contoh itu ada Lexus memberikan layanan after sales premium termasuk perawatan rutin, layanan antar jemput mobil, dan dukungan pribadi bagi pemilik sehingga pemilik merasa dihargai dan puas. Lanjut,
Di sini ada product line decision, perusahaan pilih produk. Strategi perusahaan dalam menentukan variasi panjang dan cakupan produk dalam suatu lini tertentu. Perusahaan ini cakup ada penambahan produk baru, line expansion. Misalnya tuh ada Honda Yamaha versus Yamaha. Misalnya tuh Honda Yamaha, misalnya nih ya, dia tuh mengeluarkan produk motor listrik gitu. Nah, si Yamaha ini juga nggak mau kalah tuh dari si Honda Yamaha. Jadi tuh dia membuat produk yang lebih sama, yang sama dengan Honda Yamaha gitu. Kedua ada penghapusan produk, kayak farming, ada modifikasi produk, itu mengupgrade produk. Ada Coca-Cola, jadi produk ini ringan ya, mencakup Coca-Cola klasik, dia coklat, Coca-Cola Zero Sugar, dan Coca-Cola Cherry. Penambahan variasi baru seperti Coca-Cola Cherry adalah keputusan di produk. Yang kedua ada Nike, lini sepatu olahraga memiliki berbagai tipe seperti Air Max, Air Force, dan Jordan. Menambahkan model baru atau warna adalah bagian dari keputusan lini produk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke produk lain. Sebelum kita masuk ke produk lain, mari kita melihat produk lain. Produk lain itu kelompok produk yang masih berhubungan dan ditawarkan oleh satu perusahaan untuk memberi kebutuhan yang mirip tertentu. Kalau produk lain itu menunjukkan banyak variasi produk dalam satu lini tertentu. Nah, contohnya satu dari produk BMW. Jika BMW punya 5 model produk mobil dalam satu lini, maka panjang lini tersebut ada 5 produk. Panjang ini bisa berubah tergantung pasar perusahaannya. Coba kita lihat I-Class. Ya, BMW I-Class. Saya pilih. BMW juga punya dua strategi utama, yaitu satu product line searching atau peluasan lini, yang kedua adalah product line filing, penulisan lini. Product line searching itu memperluas lini ke atas atau ke bawah atau keduanya. Line searching ini punya dua ini, itu ada downward dan upward. Downward ini menjangkau pasar menengah ke bawah, contoh itu BMW Series 1. Upward menjangkau pasar premium, contohnya BMW Series 7 dan Series 6. Yang kedua itu produk line filing, itu menambahkan produk di antara lini yang sudah ada untuk mengisi harga atau fitur. Contohnya itu BMW varian 320i sampai 340i, series X1 sampai X7. Selanjutnya masuk ke product extension. Di dalam dunia bisnis, perusahaan tidak hanya menjual satu produk saja, tetapi perusahaan juga menjual berbagai jenis produk yang saling melengkapi. Nah, semua produk yang dijual oleh perusahaan disebut product list atau bauran produk. Product extension berarti keputusan perusahaan dalam menentukan banyaknya produk yang dijual, berapa banyak produk yang dijual, yang kedua berapa banyak produk yang dikumpulkan, yang ketiga itu dan bagaimana strategi tiap produk agar tetap konsisten dengan jangka perusahaan. Ini adalah produk dari PT Komplit. Di sini juga ada 4 unsur utama dalam bauran produk. Satu itu width atau lebar produk. Jumlah kategori produk utama yang dimiliki perusahaan. Jadi semakin banyak kategori yang dimiliki, semakin lebar produk mixnya. Contohnya itu dari Colgate, produk Colgate Palmolive. Colgate Palmolive juga punya 4 kategori. Satu tuh oral care, tuh perawatan mulut dan gigi, personal care, perawatan pribadi, home care, perawatan rumah tangga, dan pet nutrition, makanan hewan peliharaan. Yang kedua itu ada produk line atau panjang produk.
jumlah total seluruh ASN di semua lini. Contoh itu kan tadi Colgate Public punya 4 kategori, sekarang Colgate Public punya 4 varian. Oral care tuh 10 varian, personal care ada 8 varian, home care ada 6 varian, sama pet nutrition ada 5 varian. Maka total produk lain itu ada 29 item. Yang ketiga ada produk depth atau kedalaman. Variasi dalam satu lini, variasi bisa berupa ukuran, rasa, dan kemasan, fungsi atau formula yang berbeda. Contoh itu dalam ini pasta gosok gigi atau Colgate Total. Satu tuh Colgate Total Whitening, yang kedua Colgate Total Charcoal, yang ketiga Colgate Total First Mint, Colgate Total Sensitive, dan Colgate Total Herbal. Yang keempat ada produk konsistensi. Itu seberapa erat hubungan antar antar produk dalam fungsi dan pasar. Semua produk Colgate Palmolive berfokus pada perawatan dan kebersihan. Selanjutnya masuk ke service marketing. Service marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penanaman jasa, bukan barang atau fisik. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang memuaskan agar pelanggan terloyal. Contohnya itu rumah sakit. Selanjutnya itu styles of service industry. Yang satu itu government atau pemerintah. Yang publik bukan atau dia pelayan publik bukan tapi penyelenggara. Contoh itu ROCD, sekolah negeri, dan kantor. Yang kedua itu perusahaan for profit atau organization atau swasta dikelola swasta tanpa tujuan profit. Contoh itu PMI atau lembaga sosial. Yang ketiga ada business organization, berorientasi pada keuntungan. Contoh itu Gojek, hotel, bank, memberikan layanan Selanjutnya masuk ke core service characteristic. Yang satu ada intangibility atau tidak berwujud. Ini artinya jasa tidak bisa dilihat atau tidak bisa disentuh. Contoh itu potongan kulit. Yang kedua ada inseparability atau tidak terpisahkan. Itu produksi dan konsumsi tidak bisa bersamaan. Contoh itu ada dokter. Yang ketiga ada variability, bervariasi atau berisi kualitas. Artinya kualitas jasa berbeda tergantung penyedia. Contohnya itu pelayanan restoran bisa berbeda tiap pelayan. Yang keempat ada perceivability, tidak dapat bisa disimpan. Jasa tidak, itu artinya jasa tidak bisa disimpan untuk dijual lagi. Contoh itu porsi masalah. Selanjutnya masuk ke additional strategies. Dalam dunia pemasaran, perusahaan tidak hanya mengandalkan strategi utama seperti produk, price promotion, people atau proses, dan physical efficient atau 7P. Perusahaan juga perlu menerapkan adanya strategi tambah atau additional strategies. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang penting dalam service marketing. Satu, service profit chain. Itu menjelaskan bahwa adanya kepuasan karyawan, pelayanan yang baik, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan profit.
Yang kedua itu ada internal marketing. Itu artinya mempromosikan visi dan nilai perusahaan ke karyawan agar mereka termotivasi melayani pelanggan. Yang ketiga dari self marketing, fokus pada interaksi langsung antara karyawan dan pelanggan. Selanjutnya service promotion. Yang satu ada internal service quality, itu lingkungan kerja yang baik bisa mendukung dan pelatihan karyawan yang berbeda. Yang kedua, employee satisfaction, karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Yang ketiga itu ada greater service value, layanan yang diberikan menjadi lebih baik. Yang keempat, customer satisfaction, pelanggan merasa puas dengan pengalaman yang mereka dapat. Yang kelima ada healthy service profit and growth, perusahaan mendapatkan keuntungan dan tumbuh secara berlanjut. Oke, sekarang kita masuk ke 3 type of service marketing. Yang pertama itu ada yang namanya external marketing. Eksternal apa? Berarti intinya eksternal itu hubungan antara perusahaan dengan para konsumen secara langsung, direct. Dan eksternal ini merupakan apa ya? Tipe marketing yang paling terkenal. Seperti kita bisa lihat, contohnya apa ya? Kayak iklan-iklan, brosur-brosur di sosial media, itu biasanya perusahaan itu ya marketingnya dari ini. Pokoknya yang kayak gitu itu masuk ke external marketing. Next. Namanya internal. Berarti ini kayak perusahaan dengan para karyawannya. Contohnya apa? Misalnya kita kayak lihat perusahaan asuransi, perusahaan yang servis lah. Itu biasanya perusahaan itu memberikan namanya training kepada ya pegawai-pegawainya supaya bisa apa ya, melayani atau memberi servis yang optimal sesuai dengan standar indikasi sama perusahaan. Oke, sekarang interaktif marketing. Interaktif ini apa? Interaktif ini pokoknya interaktif marketing ini apa? Interaktif ini sebenarnya apa ya? Interaksi. Berarti ada yang namanya interaksi antara pegawai sama customer. Contohnya apa? Ya kita bisa lihat dari servis yang kayak apa ya? Hotel. Kita melihat dari pegawai hotel melayani kita, memberi servis gimana. Oke, sekarang kita masuk ke managing service differentiation. Ini intinya suatu perusahaan itu apa ya? Ingin unik, pengen lain dari lainnya. Contohnya ini kita contoh dari Emirates. Emirates ini ada pelayanan first class di pesawat Boeing 777. Itu sangat-sangat mewah premium. Ada pintu gesernya, terus ada kasurnya gini, ada TV 32 inci dan apa ya? TV itu ada 2.500 nomoran. Juga biasa kalau kita naik pesawat itu dapat kids-nya. Nah, kids ini juga apa ya? Sangat-sangat mewah nomorannya. Selain dari ini juga ada menurut saya satu produk jam tangan mewah yang apa ya, kayak unik servisnya. Richard Mille. Jadi Richard Mille itu khusus kepada apa ya, customer yang udah membeli jam di toko itu udah berapa million dollar harganya. Itu mereka tuh suka apa ya, setiap tahun mengadakan acara saving bersama. Jadi orang membeli jam Richard Mille itu bukan hanya membeli jam, tapi juga punya koneksi. Jadi mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda lainnya apa. Jadi nah seperti yang tahun lalu itu kalau nggak salah saya di Cowes di UK itu mereka sering bareng gitu. Tahun ini di Streetbar. Jadi lalu itu kalau nggak salah saya di Cowes di UK itu mereka sering bareng gitu. Tahun ini di Streetbar. Jadi saya itu hal yang unik. Jadi apa ya, orang membeli bukan sekedar jaga saja, tapi juga membeli apa ya, kayak oh saya beli ini, berarti saya apa ya, ingin menjadi part of the family, part dari komunitas ini. Untuk orang-orang ya, untuk koneksi lebih luas apa gitu lah. Kita masuk ke managing service quality. Oke, managing service quality ini berarti perusahaan jasa harus memastikan bahwa layanan yang mereka berikan itu
selalu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, bukan cuma sesekali atau ini konsisten. Jadi contohnya hotel ini misalnya Ritz Carlton, itu hotel lumayan terkenal lah ya. Jadi sama sekali itu ada servis yang buruk, itu bisa di atas. Citranya langsung anjlok, langsung turun. Contohnya juga apa ya, kayak kalau nggak salah di hotel Sheraton di India, di New Delhi. Padahal brand seperti Sheraton yang lumayan terkenal, lumayan besar. Tapi pas waktu tahun berapa ya, saya lupa, itu ada kasus ketahuan bahwa mereka itu nyuci gelas pakai sikat listrik. Oke, ini kita masuk ke managing service productivity. Jadi ini apa ya, mengelola produktivitas layanan juga mengacu pada aspek biaya dari strategi pemasaran perusahaan jasa, kayak employee hiring and training, juga ada service quality sama quantity. Oke, selanjutnya adalah building strong brands. Yang pertama adalah brand equity atau ekuitas merek, adalah pengaruh perbedaan yang muncul karena pelanggan mengenali nama merek terhadap respon mereka terhadap produk atau kegiatan pemasarannya. Jadi jika merek Anda memiliki ekuitas yang positif, pelanggan Anda memiliki kemungkinan besar bersedia untuk membayar lebih untuk produk Anda. Contoh ekuitas merek positif dari creating brand value equity Nike. Nike memiliki hubungan yang kuat dengan para performa atlet puncak, dedikasi dan inspirasi. Yang kedua ada brand value atau nilai merek. Nilai merek mengacu pada keyakinan inti yang membentuk identitas dan reputasi merek, serta bagaimana merek tersebut dipersepsikan oleh pelanggan. Nilai ini mencakup kualitas produk atau layanan, pengalaman pelanggan, dan citra yang dibangun melalui konsistensi. Membangun nilai merek yang kuat memungkinkan bisnis menciptakan asosiasi positif dan hubungan emosional dengan audiens. Selanjutnya ada major brand strategy decision. Yang pertama ada brand positioning. Brand positioning adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan citra unik dan berbeda di benak konsumen agar mereka lebih mudah diingat dan dipilih dibandingkan pesaing. Contohnya ada di salah satu pengunjung tetap Disney World pernah mengatakan ya, saya memiliki rasa cinta dan ketertarikan yang mendalam terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Disney. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan untuk membuat brand name selection. Yang pertama ada suggest benefits and qualities. Benefits atau manfaat adalah keuntungan atau hasil positif yang diperoleh dari sesuatu seperti produk, layanan, atau tindakan tertentu. Terus qualities atau kualitas, ciri atau karakteristik yang mendefinisikan sesuatu seperti produk atau individu yang menunjukkan tingkat keunggulan atau sifat tertentu. Yang ketiga ada yang kedua ada distinctive pronouns, recognize sama remember. Yang buat brand kayak nama brand pasti pengen yang easy di pronounce, terus gampang dikenal dan diingat. Tiga ada distinctive, itu adalah produk yang bernama itu ciri khas atau mudah dikenali dan unik. Yang kelima translatable for global economy. Berarti memilih nama yang mudah diterjemah, dipahami, dan diterima di berbagai budaya dan bahasa di seluruh dunia. Yang keenam, capable of registration dan legal protection. Contoh brand yang melanggar merek dagang biasanya terjadi ketika nama atau logo mereka terlalu mirip dengan merek dagang yang sudah ada, atau menggunakan elemen yang dilindungi hak cipta orang lain. Jadi sebelum kalian ingin membuat sebuah brand, perhatikan dulu kayak logo ini ngikutin atau kayak ini ngikutin brand orang lain apa enggak. Yang ketiga ada brand sponsorship. Yang pertama ada manufacturer brand. Manufacturer brand adalah merek ini adalah brand yang diciptakan dan dimiliki langsung oleh produsen atau pabrikan atau produk tertentu, contohnya Apple, Nike, dan Coca-Cola. Kedua, private brand atau merek pribadi, brand yang dikembangkan dan dimiliki oleh wanita atau penjual.
Biasanya produk dengan private brand ini dijual dengan harga yang lebih kompetitif dan tidak terikat langsung dengan produsen besar. Contoh private brand yang sering kita temui di supermarket atau toko retail. Yang ketiga, license brand. License brand adalah brand yang meminjamkan nama atau logo mereka untuk digunakan oleh pihak lain dalam rangka memasarkan produk tertentu. Contohnya EA Sports memiliki lisensi dari FIFA untuk mengembangkan dan memasarkan game FIFA yang mensimulasikan permainan sepak bola dengan menggunakan nama-nama tim, pemain, dan stadion yang ada di dunia nyata. Yang terakhir, co-brand adalah strategi pemasaran di mana dua merek yang berbeda bekerja sama untuk membuat produk baru yang menampilkan kedua nama mereka. Contohnya Red Bull sama GoPro. Ini ada brand development strategy. Yang pertama adalah line extension. Produk kategorinya udah ada, sama brandnya udah ada. Line extension itu memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama dengan merek yang sudah ada. Contohnya kayak Oreo yang memperkenalkan berbagai varian produk rasa kayak rasa mint, rasa strawberry dan lainnya. Namun tetap dengan merek Oreo yang sudah ada. Yang kedua itu brand extension. Produk kategorinya baru tapi di brandnya udah ada. Contohnya itu Apple yang memanfaatkan merek yang sudah kuat meluncurkan produk di kategori yang berbeda seperti iPhone, HP-nya, iPad, dan Apple Watch. Meskipun awalnya Apple dikenal dengan perusahaan komputer. Yang ketiga itu multi brands. Produk kategorinya ada tapi brandingnya baru. Contohnya kayak Nestle memiliki portofolio yang sangat luas dengan merek-merek seperti Nespresso, KitKat, dan Milo. Dan yang terakhir itu new brands. New brands itu merupakan merek baru untuk kategori produk yang baru juga. Contohnya Lexus adalah merek mobil mewah yang diperkenalkan oleh Toyota untuk menampilkan pasar yang lebih premium. Lexus adalah merek baru yang berbeda dengan merek Toyota meskipun keduanya berasal dari perusahaan yang sama.